terhormat Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri MPD. Di sini kami akan mempresentasikan modul ajar tentang yang kami buat. Yang pertama, saya atas nama Suci Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tema yang saya ambil yaitu panca indera manusia. Adapun modul saya yang pertama ada identitas umum, yang ada penyusun, instansi, tahun jenjang, mata pelajaran, fase, tema, lokasi waktu, pembelajaran, peserta didik, dan jumlah peserta. Kemudian ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran saya ambil pada tugas yang minggu lalu yang membuat CP, yaitu peserta didik dapat memahami bentuk, fungsi, dan panca indera. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi 5 panca indera dan fungsinya. Yang kedua, mengenal bagian-bagian panca indera. Kemudian ada profil pelajar Pancasila dan sarana dan prasarana. Kemudian ada kegiatan pembelajaran, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian adapun bahan ajar saya yaitu teks bacaan. Bisa kita lihat bacaan yang saya buat terkait dengan. Kemudian LKPD-nya saya ambil LKPD tentang panca indera manusia. Kemudian ada asesmen, glosarium, dan link yang terdapat dalam kuis. Kemudian modul ajar yang kedua atau tema 2 yaitu saya masih ambil dari pengetahuan alam atau IPAS. Kemudian identitas modul yaitu penyusun, instansi, tahun jenjang, mata pelajaran, fase, tema, alokasi waktu, metode pembelajaran, target peserta didik, dan jumlah peserta didik. Nah, tema yang saya ambil yaitu siklus hidup hewan. Kemudian capaian pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui siklus hidup manusia, makhluk hidup, dan upaya melestarikannya. Kemudian tujuan pembelajaran memahami pengertian siklus hidup hewan, membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, dan bahan ajar yang saya siapkan itu ada kegiatan awal, kegiatan inti. Ya, kegiatan inti ada video pembelajaran, kemudian kegiatan penutup. Nah, kemudian ada bahan ajarnya tentang siklus hidup pada hewan. Jadi dia bahan ajar yang saya buat, yaitu berupa teks. Kemudian ada LKPD, siklus hidup hewan. Nah, ada asesmen, glosarium, dan bahan pendukung yaitu teks bacaan yang ada di atas yang saya telah perlihatkan dan link kuis. Nah, adapun keunggulan modul yang saya buat yaitu dengan modul ini yang dibuat di Canva dan kuis berbasis teknologi, meningkatkan kreativitas dan keterlibatan siswa, memungkinkan penilaian lebih akurat dan efisien, serta memudahkan guru dalam memantau kemajuan siswa dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kemudian modul ajar ini juga membantu guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, dan memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan aktif. Sekian dari saya. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan modul yang saya bikin, yaitu modul ajar matematika kelas 1 fase A. Modul ajar kurikulum Merdeka Matematika kelas 1 SD. Seperti kita lihat, pertama bagian A identitas umum, kedua B capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengenal konsep bilangan 1-10, menghubungkan lambang bilangan dengan benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Alur tujuan pembelajaran atau ATP terbagi menjadi 3. Peserta didik membilang benda 1-10 dengan benar menggunakan benda konkret. Peserta didik mengenal lambang bilangan 1-10 dan menghubungkan dengan banyak benda. Peserta didik
menyajikan bilangan 1-10 dalam bentuk tulisan dan gambar. Adapun tujuan pembelajaran, pada akhir pembelajaran siswa mampu menyebutkan urutan bilangan 1-10 dengan benar, mengelompokkan benda sesuai jumlah 1-10, menulis simbol bilangan 1-10 dengan tepat, menunjukkan sikap aktif, percaya diri, dan bekerja sama saat belajar kelompok. Profil pelajar Pancasila. Elemen profil indikator, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Sarana dan prasarana. Seperti kita lihat, kelas dengan meja, kursi, buku tulis, pensil, benda konkret, LCD, HP guru, LKPD. Adapun rancangan kegiatan pembelajaran di pertemuan pertama mengenal bilangan 1-10. Yang kedua, rancangan kegiatan pembelajaran pertemuan kedua menyajikan bilangan 1-10. Adapun asesmen itu jenis terbagi menjadi 3 penilaian asesmen. Pertama, diagnostik, formatif, dan sumatif. Dan adapun keunggulan dalam modul yang saya buat ini, mungkin banyak kekurangan karena saya baru belajar untuk membuat modul. Modul ajar ini disusun sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, sehingga seluruh komponennya seperti capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar, Pancasila, serta asesmen sudah saling terintegrasi dengan baik. Penyajian materi bilangan 1-10 juga dikaitkan dengan benda konkret yang dekat dengan keseharian siswa, sehingga memudahkan mereka memahami konsep bilangan secara nyata. Adapun LKPD 1 untuk kelas 1, instruksi hitung, gambar dan tulis angka yang sesuai dengan tulis angkanya di kotak yang kosong. LKPD 2 itu belajar membilang, itu misalnya 1-15. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja modul pembelajaran tentang bahasa Indonesia kelas B kelas 4. Perkenalkan, nama saya Kasmawati, NIM H05245505, kelas PGSTE. Di sini modul ajar saya bertema aku, pertemuan pertama, dan modul ajar ini didesain untuk 2 pertemuan dengan pembelajaran mandiri dan pengembangan karakter. Pertemuan pertama berfokus pada tema aku, di mana siswa belajar menulis teks deskriptif tentang diri sendiri, mengasah keterampilan menulis dan deskriptif tentang diri sendiri, mengasah keterampilan menulis dan meningkatkan rasa percaya diri melalui presentasi. Dan adapun isi modul ajar saya ada LKPD dan glosarium. Dan pertemuan kedua yang menjadi inti inovasi mengangkat tema berbicara dan berkomunikasi dengan baik, yang bertujuan agar siswa mampu berkomunikasi secara efektif dan santun. Keunggulan utama yang ada terletak pada aspek kinerja autentik replay yang menitik beratkan pada praktik penggunaan 3 kata ajaib, tolong, maaf, dan terima kasih dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Tugas menganalisis dan memperbaiki kalimat tidak sopan didukung oleh penggunaan video edukasi sebagai media
aspirasi secara keseluruhan, khususnya dalam hal beriman, bertakwa, dan bernalar kritis, menjadikannya panduan yang holistik untuk mengajarkan bahasa Indonesia dan berbentuk karakter. Dan adapun isi modul saya, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suci Ramadhani, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan modul ajar bahasa Indonesia yang saya susun untuk siswa kelas 2 SD fase A di SD Negeri 056 Lamasarian. Modul ini mengangkat tema mengenal berbagai jenis perasaan dan penyebabnya dengan alokasi waktu satu pertemuan, yaitu 2 kali 35 menit. Adapun capaian pembelajaran dalam modul ini adalah agar peserta didik mampu menulis teks rekon tentang pengalaman diri dengan beberapa kalimat sederhana, serta mampu menceritakan kembali teks narasi dengan benar. Sedangkan tujuan pembelajaran difokuskan agar peserta didik mampu menceritakan kembali pengalaman yang menjadi penyebab perasaan tertentu dengan intonasi yang sesuai. Dalam modul ini juga diterapkan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, bernalar kritis, dan berakhlak mulia. Model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning, di mana mendorong siswa untuk belajar aktif melalui proyek dan kegiatan yang bermakna. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pembukaan seperti berdoa dan mengecekkan kehadiran siswa, dilanjutkan dengan asesmen diagnostik dan apresiasi terhadap siswa. Pada kegiatan inti, guru memberikan motivasi dan pemahaman bermakna, kemudian mengajak siswa melakukan literasi visual melalui video pembelajaran. Nah, pada bagian penutup, siswa diminta merangkum jenis-jenis perasaan yang telah dipelajari dan mengungkapkannya secara lisan. Kemudian, guru memberikan penguatan tentang pentingnya mengungkapkan perasaan dengan cara yang baik dan benar. Dalam proses pembelajaran digunakan 3 jenis asesmen, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif, untuk melihat sejauh mana pemahaman dan pengalaman siswa. Selain itu, tersedia bahan pendukung pembelajaran seperti kuis interaktif dan video pembelajaran dari YouTube untuk membuat kegiatan belajar lebih menarik. Di akhir modul juga terdapat rubrik penilaian dan lembar kerja peserta didik sebagai sarana latihan siswa. Demikian penjelasan singkat mengenai modul ajar bahasa Indonesia yang saya buat. Semoga modul ini dapat menjadi referensi dan inspirasi dalam pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul ajar kurikulum merdeka yang saya buat. Adapun capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, sarana dan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Adapun asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, adapun bahan pendukung berupa video dari YouTube. Di sini saya terakan linknya. Nah, adapun rubrik penilaian dan lembar kerja peserta didik. Sekian dari saya.